warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau berbincang-bincang sama suamiku. Kita kan kemarin itu jalan ke sini itu tanggal 17 Agustus ya. Terus aku mau nanya-nanya, menurut Abi itu arti kemerdekaan itu apa? Ini pertanyaannya pertanyaan jujur atau pertanyaan yang gak jujur jawabannya? Ya jujur lah. Aduh, apa menurut Abi? Kemerdekaan ya, ini harus dilihat dari ruang lingkupnya dulu. Yang pertama, kemerdekaan di dalam rumah tangga ya, kemerdekaan kecil dalam lingkup keluarga. Itu yang pertama adalah kebebasan berpendapat ya, itu harus dicatat. Kebebasan berpendapat dia nyindir Bunda. Jadi karena kita itu termasuk keluarga, atau kita itu termasuk pasangan yang sering banget berbeda pendapat. Ya gitu kan. Karena emang kita berbeda banget gitu. Kita beda lah bila laki-laki ini perempuan. Ya bukan kayak gitu, maksudnya kadang orang ada yang sejalur, karena kalau aku itu pribadinya orang yang punya prinsip sendiri kayak gitu, nggak manut gitu kan. Ini jadi yang jawab di Abi atau Umi? Enggak kan, ini kan aku jawab dulu kan. Perbedaan pendapat aku itu maksudnya aku cerita dulu ya. Jadi aku itu termasuk orang yang enggak kayak kata orang ininya mah, kalau istri itu benar-benar manut atau aku itu enggak kayak gitu. Tapi jangan dicontoh ya, karena itu kurang baik. Bukan kayak gitu. Bukan. Ya gimana? Kebebasan berpendapat itu artinya setiap orang boleh mengutarakan pendapatnya. Tapi kan Abi kan tadi ngomongnya dalam rumah tangga. Iya, dalam rumah tangga pun boleh. Dalam hal apa? Misalkan mau jalan-jalan contohnya. Nah, itu kita juga harus menerima pendapat orang lain. Mau kemana? Umi mau kemana? Abi mau kemana? Terus Imam juga boleh ditanya, tapi tetap nanti kesimpulannya harus ada keterbukaan, harus ada keikhlasan di antara semuanya, harus ada yang mengalah lah gitu. Tapi sebelumnya harus dimintain juga pendapatnya. Itu pertama dalam rumah tangga. Kemerdekaan artinya kebebasan dalam berpendapat. Kemudian kebebasan dalam beraktivitas juga, artinya boleh mau ngapain aja ya, tapi harus sesuai dengan norma-norma ya. Kita harus bisa memposisikan diri, kalau istri apa tugasnya, oh berarti yang boleh dilakukan ini, tapi juga harus ada kewajiban melakukan ini. Nah, suami juga sama seperti itu. Jadi kebebasan beraktivitas tapi juga tidak menghilangkan pokok dari tugas seorang istri ataupun seorang suami. Juga tugasnya seorang anak. Itu dalam rumah tangga. Terus kalau dalam lingkup pemerintahan juga sama sih sebenarnya itu. Jadi sama, masyarakat dan pemerintah juga harus ada musyawarah, karena bagaimanapun kalau misalkan ada masyarakat yang menjadi target, sementara yang membuat keputusan pemerintah, kadang-kadang masyarakat juga nggak bisa menerima. Itu aja lah. Kalau apa? Kalau adek, kalau Umi mah nggak bisa jawab. Kenapa? Ini aku mah yang pasti terbebas dari penjajahan suami. Emangnya Abi ngejajah? Enggak. Jadi gitu Bunda, menurut suamiku kayak gitu. Ini di sini enak banget ya Allah, ini benar-benar enak, suasana pedesaan yang biasanya ini jadi menyimpang dulu ya. Kita ini lagi berada di Samarang, Garut ya. Ini benar-benar suasananya enak, ini perkampungan banget. Asri banget kayak gitu, jarang banget aku dapat di Bandung atau di Ranca Ekek gitu, aku jarang banget dapet. Di sana itu bising,
Jadi kalau untuk daerah aku itu Bising semuanya pabrik. Jadi aku dikelilingi pabrik. Jadi otomatis Bising, bau limbah, udah limbah produksi rumahan. Pokoknya mah menurut aku pribadi itu kurang betah kayak gitu. Aku lebih senang di tempat kayak gitu. Kita udah lama banget nggak jalan-jalan ya. Jadi kita udah lama banget semenjak pandemi itu nggak pernah jalan-jalan nginep di hotel, di mana kita nggak pernah, baru kali ini. Jadi dari bulan, kalau pandemi itu kan dari bulan Maret kalau nggak salah, kita udah 6 bulan itu nggak pernah jalan-jalan. Sekarang juga sih niatnya kita nggak mau nginep. Kemarin itu niatnya cuma mau ke mall jalan-jalan, tapi mallnya tutup setengah 8 di daerah Garut. Untuk mall terbesar itu udah tutup saat pandemi gitu. Jadi kita memutuskan untuk nginep aja. Tapi di hotel juga fasilitasnya belum aktif semua. Iya, jadi kayak mungkin masa pandemi kayak gini, jadi nggak ada handuk. Sedangkan kita kan nggak persiapan dari rumah. Kalau handuk nggak tahu itu emang lupa atau gimana. Nggak ada handuk. Pokoknya mah emang fasilitasnya masih kurang memadai. Tapi kayak berasa rumah sendiri kayak gitu, karena di sini kayak kolam renang, kayak sendirian aja gitu, kayak keluarga aja. Jadi masih sepi kayak gitu. Terus mau nanya apa lagi yang? Abi yang nanya. Oh, aku yang nanya kan? Abi yang nanya. Oh, Abi yang nanya gimana? Menurut Umi kemerdekaan yang udah kita capai ini sebenarnya apa sih yang menjadikan kita merasa bahwa kita orang yang merdeka, kita orang Indonesia, kita dapat apa kayak gitu. Sementara semua fasilitas semuanya itu harus ada pajaknya, kayak beli kendaraan, beli rumah, makan juga, termasuk diri kita juga ada pajaknya, ada NPWP. Jadi semua hasil dari kita itu harus juga masuk ke sebagiannya ke negara. Nah, sementara fasilitas apa sih sebenarnya kita ngerasanya kita kemerdekaan punya itu negara nggak sih, ngerasa apa hanya sekedar kita menghirup udara Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi semuanya harus serba dibayar gitu, istilah kasarnya lah ya, dibayar, meskipun ya namanya pajak, tapi kan ya sama aja sih ya, kalau kita makan juga kan bayar gitu, ada kalau istilahnya apa ya, kontrak apa. Ya menurut Umi ini kita itu di Indonesia itu cuma baru bebas dari penjajahan. Menurut Umi kayak gitu sih. Jadi kalau ya bebas dari penjajahan, kita udah nggak dijajah seperti 75 tahun yang lalu orang-orang masih dijajah, kita nggak bebas kayak gitu. Kayak di Palestina itu, wah aku udah kalau lihat Palestina itu, jadi kita bersyukur gitu masih ada di aku itu bersyukur masih ada di Indonesia, tempatnya yang aman, nggak ada penjajahan, terus nggak rusuh kayak gitu. Terus selain itu untuk masalah, mungkin kalau untuk masalah ekonomi, karena kita di Indonesia itu termasuknya belum negara yang maju kayak gitu, kayak di luar kayak gitu. Mungkin kalau untuk pajak dan lain-lain, mungkin kata aku masih wajar-wajar aja sih. Kata aku masih wajar-wajar aja. Cuman yang jadi apa ya, didistribusiin itu hasil pajaknya itu mungkin belum belum benar. Kalau kata aku, kalau udah pajaknya itu, pajak dari penghasilan negara itu didistribusikan dengan benar, itu negara kita bakalan lebih maju kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah pajak nggak ada keberatannya sama sekali, bagus menurut aku gitu. Jadi itu tapi untuk mensejahterakan rakyat kembali, karena kita kan sekarang untuk masalah kesehatan aja kan pakai BPJS bayar. Harusnya
BPJS bayar, terus udah bayar, terus aku ngerasanya ya udah bayar, terus kayak disemena-menakan gitu. Beda-bedain. Iya, dibeda-bedain sama yang bayar. Nah, padahal kan itu menurut aku pendapatan pajak dari dari masyarakat itu harusnya dipakai lagi kembali untuk masyarakat dengan tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi kalau yang Abi tangkap mah BPJS awal mula konsepnya tuh memang Bagus. supaya Indonesia itu bebas dari penyakit, jadi semuanya bisa berobat. Tapi dengan biaya yang murah. Iya, jadi mengusung konsep luar negeri lah. Jadi Iya. kalau luar negeri mah kesehatan tuh udah gratis ya, banyak yang udah gratis bener-bener. Malah dikasih obat, dikasih uang. Nah, ya maunya ngelirik ke sana, mau niru ke sana. Cuman dengan biaya yang minim, tapi tetap ada perbedaan, ada pembedaan. Kalau yang pakai BPJS kadang-kadang disepelekan, kadang-kadang kurang diperhatikan. Jadi mungkin berarti yang perlu diperbaiki itu menurut Umi siapa sih, dari mana dulu Indonesia tuh biar benar-benar Abi maju. jangan dulu ngomongnya, jangan terlalu berat kayak gitu. Aku nggak kuat, aku siapa gitu aja. Ya nggak apa-apa, namanya juga. Tapi beneran, aku tuh ngerasain ya, untuk orang yang berjuang kayak untuk kesehatan itu di BPJS kayak gini. Aku ngerasanya kayak gini ya. Aku tuh datang ke sebuah rumah sakit ya, rumah sakit besar kayak gitu. Terus aku barengan lah sama ibu-ibu. Aku baru datang. Terus ibu-ibu nanya, teh nomor berapa? Aku bilang aku nomor 4. Wah, padahal kan emang antri dari subuh kata ibu-ibunya gitu. Enggak, aku baru datang, langsung dapat antrian nomor 4. Iya, terus ibu dapat antrian berapa? Dia dapat antriannya di nomor 200 sekian. Padahal dia itu ngantrinya itu subuh. Sebelum subuh dia udah standby di rumah sakit gede itu ya, di daerah Bandung gitu. Terus ya Allah, teteh pakai apa? Kata ibunya. Aku pakai bayar cash gitu. Apa sih bayar apa? Ya nggak pakai BPJS. Iya, nggak pakai BPJS intinya. Oh pantesan. Nah jadi ya Allah itu. Jadi menurut aku jangan terlalu jomplang gitu perbandingannya. Emang pasti ada perbedaan tapi nggak kayak gitu juga Pak. Gitu dia. Terus kayak udah kayak gitu aku masih yang aku sayangin tuh untuk pembagian bantuan itu BLT gitu, kayak BLT gitu ya. Jadi menurut aku terus itu juga banyak yang enggak tepat sasaran kayak gitu. Aku sedih, aku bener-bener ya, aku lihat di lingkungan kayak gitu, aku bener-bener sedih lihat pembagian BLT itu tidak sesuai kayak gitu. Itu bener-bener aku kayak orang yang nggak mampu nggak dapet, malahan yang mampu dapet itu harus lebih diinin lagi. Jadi aku sebagai tetangganya kayak gitu, tetangga atau siapa yang kalau lihat pembagian BLT itu nggak merata itu kayaknya sedih kayak gitu. Jadi kalau ini nggak bisa jawab, mungkin dijawab sama Abi aja lah. Gimana? Jadi yang perlu diperbaiki itu sebenarnya ya bukan konsepnya. Kalau konsepnya mah semuanya bagus, malah over ya, over bagus, banyak banget yang ide-ide tuh bener-bener luar biasa ya, kayak BPJS, kayak BLT, kayak semuanya itu bener-bener spektakuler lah. Nah mungkin yang perlu diperbaiki itu sebenarnya ya diri masing-masing itu harus ada yang namanya budaya malu, kesadaran budaya malu. Jadi kalau yang bukan bagiannya ya nggak usah minta bagian. Kalau yang jadi pegawai di kantoran gajinya gede ya, apalagi kerja di pemerintahan jadi
pegawai negeri ya, itu ya bekerja dengan tulus, dengan sebenar-benarnya, jangan cuma kayak absen doang gitu. Jadi kerja itu jangan hanya sekedar nyari uang, udah yang penting hadir, habis itu kemana jalan, kan banyak kayak gitu PNS yang, jadi harus ada budaya malu sih. Jadi kalau dimulai dari sana nanti lama kelamaan juga ya yang namanya orang-orang yang di atas itu juga. Nah, jadi gini, di antara kita tuh masih ada banyak salah pemahaman, disangkanya kerja itu ya apalagi di pemerintahan itu nyari duit ya, bukan mengabdi sama negara, nyari keuntungan. Jadi lurah juga bukan mengabdi ke negara tapi nyari mungkin sebagian ada ya, sebagian gitu. Ya kayaknya gitu. Terus jadi camat, jadi bupati, enggak ada kayaknya teh bener-bener yang pengen ngabdi ke negara tuh ya nomor sekian lah. Nomor pertamanya mah mementingkan kesejahteraannya pasti. Kenapa? Buktinya mereka juga berani mengeluarkan banyak banget modal ya, kalau bukan untuk itu apa, mungkin itulah. Jadi udahlah, kita ngobrolnya kayaknya udah terlalu kritis ya. Aku serem ya, takut nanti ada yang komen kayak ada yang ngebully. Takut nanti aku dibully, padahal aku ini siapa kayak gitu. Aku ini cuma ya siapa? Aku ini enggak ada yang kenal. Kalian siapa berani ngasih statement kayak gini? Enggak Bunda, ini cuma kita itu sebagai warga negara Indonesia yang bisa menyuarakan apa aja itu. Jadi ini ya, kan tentang bebas. Kemerdekaan, jadi kebebasan berpendapat. Kita cuma berpendapat tentang apa sih arti kemerdekaan kayak gitu aja. Jadi Bunda juga boleh komen menurut Bunda arti kemerdekaan itu apa kayak gitu. Ini mah baru menurut kita aja ya. Kita itu bukan seorang politik, bukan seorang, ya kita itu cuma warga negara biasa yang mengutarakan pendapat kita tentang arti kemerdekaan. Jadi kita segini dulu. Ini orang aku itu jarang banget berbincang-bincang sama Abi. Jadi dengan adanya, jadi emang kita itu harusnya paling tidak sebulan atau 2 bulan sekali itu jalan-jalan kayak gitu. Cuman karena terlalu pura-pura sibuk. Terlalu sibuk emang sih. Aku ngerasa terlalu sibuk. Jadi jarang banget kita punya quality time kayak gini. Tapi sekarang alhamdulillah sih untuk perkembangan Aikogami sekarang. Oh, kita balik lagi. Jadi untuk tentang kemerdekaannya udah kayak gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah untuk perkembangan Aikogami itu aku tidak terlalu terbebani kayak gitu. Karena di rumah itu kita udah ngangkat satu manajer namanya Admin Sophie. Jadi dia yang bisa menghandle segala-galanya itu sekarang sama dia. Kayak bukti transfer, kayak stok, terus kayak orang-orang yang store jahitan, kayak admin-adminannya itu semuanya ke Teh Sophie. Jadi kita itu udah ngangkat satu manajer namanya Teh Sophie. Dan untuk tempat jahit juga, untuk konveksi juga itu udah ada yang megang juga. Jadi ada kakaknya si AA ini, si AA si AA kakaknya Abi, jadi udah ada yang megang. Jadi kita nggak terlalu, mudah-mudahan kedepannya kita lebih bisa kumpul bareng kayak gitu, lebih enak kok kayak ya gitu. Kita masih belajar untuk konsep dari usaha kecil menuju menengah. Mudah-mudahan sih kalau manajemennya udah benar, bunda-bunda juga untuk belanjanya lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman. Jadi intinya mah kita prioritas utamanya adalah pelanggan. Itu aja sih.
Jadi emang sih kita belum apa ya? Belum bisa 100% Iya. untuk benar-benar bisa melayani pelanggan secara baik. Apalagi masalah chat. Ya, kayak chat itu juga kita masih ngaku kita belum bisa Itu ngebalesin. itu nomor satu itu kita itu kendala itu masalah chat. Karena tiap hari itu ribuan, kadang sampai 2000, 1000 chat. Sedangkan admin kita itu untuk di Shopee itu cuma 3 untuk admin Shopee, dan admin grosir cuma 2. Jadi ya masih bingung untuk masalah chat. Mungkin dari bunda-bunda ada yang mau berpendapat gini kan, kita mikirnya gini ya. Enggak, kayaknya kita ngobrolnya harus di season berbeda deh. Oh, Ini gitu. terlalu panjang, nanti kita kita bakalan ngobrol lagi di season yang berbeda. Aku mau tahu pendapat bunda-bunda kayak gitu tentang usaha aku. Jadi nanti aku akan ceritain usaha aku kayak gitu. Dan nanti boleh bunda-bunda berkomentar. Udah, Abi jangan ngomong Iya, lagi. kita mau ngucapin selamat Selamat. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Udah sekitar 25 lagi kita mau 100 tahun merdeka. Mudah-mudahan Indonesianya semakin maju, Amin. semakin jaya, Amin. rakyatnya semakin makmur, Amin. fasilitasnya semakin bagus, dan ekogamisnya semakin mendunia. Amin. Jadi merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan no bully.